Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dan kelompok saya ini mau mempresentasikan karya kami yang berjudul Sastra Islam dan Sastra Islami dalam kesusastraan Indonesia masa kini. Nah, ini teman-teman saya terdiri dari 4 anggota, yaitu Muhammad Dafa Al-Furqon dan Zaki Atir dengan saya sendiri, dan kemudian Rizky Nabil Setiawan, terus Muhammad Riyamizat Al-Ayubi. Lanjut, langsung aja ke materinya biar gak lama-lama guys ya. Nah, ini dulu kata kunci dan pendahulunya dulu. Ini ada 2 poin teman-teman. Untuk kata kuncinya itu sastra Islami, sastra Islam, sastra Islami, terminologi. Nah, itu kata kuncinya. Dan selanjutnya ini ke istilah sastra Islami, sering digunakan tanpa pemahaman mendalam. Masyarakat kerap menyamakan label Islami dengan kebenaran agama. Penelitian ini menjelaskan perbedaan antara dua istilah tersebut. Perbedaan antara dua istilah tersebut secara ilmiah. Nah, lanjut. Nah, ini kemudian metodologi. Ini ada 3 poin ya. Metode dialektika. Apa itu? Membandingkan berbagai pandangan akademik, terus kemudian data diperoleh melalui analisis beberapa artikel ilmiah. Dan terakhir tujuannya menemukan titik temu dan perbedaan definisi sastra Islam dan Islami. Nah, itu ada 3 poin metodologinya. Nah, ini sejarah sastra Islam di Indonesia. Nah, sebenarnya sejarah sastra Islam di Indonesia ini sangatlah banyak ya. Kalau diceritakan dan bisa-bisa nanti sampai 1 jam. Nah, biar gak lama-lama ya kita singkat saja sejarah sastra Islam di Indonesia ini itu singkat saja. Nah, ini teman-teman, sebelum kita memasuki ini ya, memasuki apa yang poin 5 poin ini, 5 poin tersebut ini saya membacakan ini terlebih dahulu kepada anda sekalian, bahwa ya sastra yang memuat nilai-nilai keislaman di Indonesia sebuah berkembang jauh sebelum masa kemerdekaan. Nah, jadi udah sebelum kemerdekaan itu, jadi sastra Islam ini sudah berkembang. Ya mengapa? Ya karena ada pendahulu-pendahulunya. Kan Indonesia ini merdeka pada tahun 1945. Nah, itu berarti setahun sebelum kemerdekaan itu, nah, sastra Islam ini sudah berkembang. Nah, itu. Terus ya, sebelum ini dulu, menurut refleks pada abad terus itu karya-karya tersebut umumnya berisi nasihat, terus keagamaan, ya, terus tasawuf, serta
nilai-nilai akhlak. Ya kalau itu ya, kalau nasihat itu seperti, oh udah lupa saya contohnya. Nah ini terus kemudian ada beberapa karya yang sangat penting. Itu seperti Asyikin Asrar Al-Arifin dan Buston Al-Salatin memuat ajaran sufistik. Sementara bentuk lain seperti syair dan hikayat juga berperan menyampaikan nilai-nilai Islam. Dan kalau nggak tahu teman-teman hikayat itu seperti apa, nah hikayat itu ya kalau menurut saya, kalau setahu saya hikayat itu cerita-cerita dari masa ke masa. Nah itu yang namanya hikayat. Nah terus memasuki ini ya, bermula abad ke-16, Hamzah Fansuri Syamsuddin Pasai Ar-Maniri. Nah apa itu maksudnya? Maksudnya itu Islam telah muncul di kawasan Melayu, khususnya di Semenanjung Melaka. Tokoh awal yang dikenal pada masa ini adalah Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri, nyambung kan? Iya, nama Hamzah Fansuri yang kemudian diikuti oleh Syamsuddin Pasai. Nah, berarti ini orang pertama dan ini orang kedua, Syamsuddin Pasai. Nah, terus kemudian setelah Syamsuddin Pasai ini diikuti oleh Abdul Rauf Asingkili dari Sumatera serta Naruddin Ar-Raniri. Nah, ini Naruddin Ar-Raniri. Nah, ini yang ketiga ini berasal dari Gujarat pada abad ke-19 masih. Nah, muncul pula sosok Raja Ali Haji yang turut berperan penting dalam perkembangan sastra Islam Melayu. Terus ke sastra perjuangan bangsa. Nah, apa itu? Sastra sebagai alat perjuangan atau kesadaran. Nah, berarti sastra sebagai alat perjuangan ini atau kesadaran ini buat orang-orang sekitar. Berarti orang-orang sekitar sebelum kemerdekaan Indonesia tersebut. Ya, seperti ya kesadaran manusia tahu benar dan salahnya gitu. Nah, terus contohnya Sohogi, dan ada juga Pramudia Atur dan Hamka. Nah, untuk media dakwahnya di Indonesia ini memakai syair atau hikayat. Nah, syair di sini adalah berupa teks puisi yang dimana teksnya tersebut itu akhirnya berupa huruf-huruf yang sama. Nah, intinya kalau puisi ini teksnya di sini menimbulkan nilai-nilai pokok sejarah atau bisa kalau ini bisa tentang cinta. Nah, dan kemudian hikayat. Dan apa hikayat itu? Ya tadi itu, hikayat itu adalah cerita terdahulu. Nah, terus kemudian membangkitkan semangat nasionalisme dan identitas masyarakat Indonesia. Nah, terus kemudian fungsi sosial sastra Islami. Ada 4 di sini, sarana dakwah kultural dan diterima luas karena naratif populer. Nah, kenapa kok sastra Islami ini berkembang luas dan besar? Nah, ini karena naratif dan populer. Nah, terus kemudian contoh Negeri Lima Menara. Sastranya itu judul Negeri Lima Menara. Terus perempuan berkalung sorban. Nah, dan kemudian menjabati Islam dan
modernitas. Nah, selanjutnya guys, sastra Islam sebagai wacana teologis. Ada 4 di sini ya. Kami memaparkan 4 yang paling penting dari seluruh elemen-elemen yang kami sediakan di jurnalnya. Nah, ini ada 4 poin penting. Yang pertama ini fokus pada ajaran Islam dan simbolisme sufistik. Contoh, syair burung pingai. Nah, ini syairnya ini enak didengar ini. Kalau dengar syair ini, bisa-bisa orang yang mendengarkan ini terlena kepada syair tersebut. Ya kenapa? Ya karena di teks tersebut mengandung makna tersirat dari beberapa tekstual tekstual ya pokoknya perkembangan zaman yang dari dulu sampai sekarang ini. Nah, kemudian terus yang pertama ada syair burung pingai, terus ada Sasral Al-Arifin. Nah, selanjutnya lanjut ke era modern sebagai sastra profetik. Fungsi dari sastra Islam sebagai wacana teologis ini pengajaran dan pembinaan spiritual. Nah, baik, kita sampailah ke ujung dari presentasi ini, ialah kesimpulan. Nah, apa kesimpulan dari jurnal yang kita paparkan dari tadi atau penelitian dari tadi? Ini ada 4 poin, teman-teman. Ada 4 poin. 1. Sastra Islam. Kan tadi kan menyebutkan sastra Islam dan Islami. Nah, ini sastra Islamnya dulu. Apa ya sastra Islam itu? Sastra Islam itu normatif berbasis teks agama. Nah, paham kan? Nah, kalau sastra Islami komunikatif bernuansa nilai Islam. Nah, jadi ini perbedaannya sastra Islam dan sastra Islami. Kemudian keduanya ini sastra Islam dan sastra Islami, keduanya penting kan, harus digaris bawah ini, penting dan saling melengkapi. Nah, kalau semisal ada sastra Islamnya doang, gak ada sastra Islamnya, ya kurang lengkap. Ya jadi keduanya itu saling melengkapi. Nah, kemudian perlu penempatan yang tepat dalam pendidikan dakwah. Nah, ini perlu menempatkan yang tepat dalam pendidikan dakwah. Apa maksudnya? Ini penting agar masyarakat itu tidak salah dalam memahami ajaran Islam melalui medium sastra. Keduanya dapat digunakan sebagai sarana dakwah dan pendidikan. Namun harus ditempatkan secara tepat sesuai dengan karakteristiknya. Nah, itu ya bapak-bapak sekalian dan teman-teman yang menonton presentasi saya kali ini. Kalau ada salah, mohon maafi. Itu mahadha faqat minni. Idza wajadtum ala khata' aw nisyan faqultu afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.